Bisa muncul flek apa enggak? Bisa banget. Kenapa? Karena KB implan itu ada hormonnya ya guys. Jadi dia ada bahan yang bisa, bukan hormon, ada bahan yang bisa mengganggu sistem hormon agar tidak terjadi implantasi, tidak terjadi pembuahan, ya. Jadi itu bisa istilahnya mendisrupt, mengganggu sistem hormon kita. Jadi itu bisa memacu munculnya flek. Salah satunya adalah penggunaan kontrasepsi yang ada hormonnya gitu ya. Mau dia dibilang, ada nih brand-brand yang bilang ini nggak akan mengganggu fungsi hormon, nggak akan menimbulkan jerawat. Nggak guys, faktanya banyak banget pasiennya Doktif yang sudah menggunakan pil ya dengan janji yang nggak akan muncul jerawat, tetap aja muncul jerawat, muncul flek gitu. Jadi kalau kalian memang yang pengen, dok saya mau KB tapi saya nggak mau ada kandungan hormonnya nih yang mengganggu sistem hormon nih, berarti apa nih? Ya IUD guys, gunakan IUD aja gitu. Itu kalau kalian pakai IUD itu aman. Jadi nggak bisa aneh juga kalau misalnya kalian pakai IUD terus muncul flek. Nah itu biasanya bukan karena KB hormonalnya ya gitu. Oke. Apalagi, dok recommended dong sunscreen yang aman untuk bumil. Mau pakai sunscreen bingung kalau lagi hamil. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau Doktif lihat bahan-bahan aktif di sunscreen itu 99% aman untuk bumil. Iya, jadi kecuali ada kandungan retinil palmitat. Jadi ada beberapa, mungkin teman-teman dokter juga ya, Doktif mohon teman-teman dokter, teman-teman sejawat, kalau kalian memformulasikan sebuah sunscreen, kalian harus melihat di situ apakah ada kandungan retinil palmitat. Di sini Doktif nggak mau menyebutkan nama dokternya, karena pada saat Doktif cek di produknya itu ada kandungan retinil palmitat di sunscreennya, ya, oke. Jadi Doktif mohon untuk para dokter ini melihat dulu ingredientsnya ya, karena untuk sunscreen seperti ini sebaiknya dihindari karena retinil palmitat adalah salah satu turunan dari retinol gitu ya. Jadi sebaiknya dihindarin, pokoknya yang ada kandungan retinolnya itu dihindarin aja guys. Retinol itu ya retinil palmitat, retinal, retinoin, asam retinoat. Nah itu kalau itu kan udah harus pakai resep dokter, tuh nggak boleh, fix nggak boleh digunakan pada bumil. Jadi dokter-dokter juga ada beberapa yang mungkin literasinya kurang ya, teman-teman sejawat itu kita belajar bareng gitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin sunscreen ada kandungan retinil palmitat tapi kalian bilang ini aman untuk bumil ya. Oke. Dok, muka pengen mulus harus gimana? Rajin pertama cuci muka guys, karena kadang-kadang kita males. Kak Doktif ini sekarang waduh lagi capek-capeknya ya. Itu Kak cuci muka aja males, baru cuci muka nanti pas sholat malam biasanya jam 3. Nah, itu jangan kayak begitu ya, jangan kayak begitu tuh. Tapi karena udah capek banget kadang-kadang. Oke. Nggak ada, putih-putih nggak ada guys. Ya Doktif tuh paling nggak suka kalau ada pasien datang, dok saya pengen putih gitu. Udah nggak usah, udah langsung bilang begitu. Gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa ngubah-ngubah warna kulit orang. Kalau Doktif ke luar negeri malah orang tuh sukanya warnanya kulitnya tuh malah tanning gitu. Jadi yang penting itu kulit kalian gimana, bersih, sehat, glowing gitu ya. Dok, skincare apa yang aman? Yang jelas kalian cari yang sudah berbadan POM. Terus pada saat kalian lepas selama 3 hari itu tidak ada perubahan apapun. Nggak ada yang namanya kalian gatel, beruntusan, DPO gitu. Itu nggak ada ya. Dok, sunscreen aman untuk anak. Guys, kayaknya Doktif ini lagi cari ya. Lagi cari karena banyak banget teman-teman yang nanya ya, follower Doktif, dok produk buat bayi dong yang aman buat bayi. Ada satu produk dari bayi, produk untuk bayi guys, yang lagi Doktif uji ya. Jadi nanti kalau emang sesuai dengan standarnya Doktif, nanti Doktif bakalan tampilin ya, bahkan Doktif ajak untuk bisa masuk ke keranjangnya Doktif gitu. Nanti tunggu aja, lagi dicoba soalnya gitu. Oke. Dok, punggung tanganku kering dan kisut banget pakai apa? Gunakan moisturizer. Kalau kalian yang ada merek yang segede gaban tuh, Glamazing tuh kan ada tuh yang segede gaban tuh 200 ml, itu terjangkau banget harganya. 50-60 ribu sih guys itu. Kalian bisa pakai itu terjangkau banget itu yang Glamazing yang warna biru. Ya, gitu.
Dok, bibir biar rapi tinta serum bisa. Tapi intinya guys, kalian kalau gunakan pertama, kalau kalian menggunakan lipstick itu jangan menggunakan lipstick yang terlalu kering. Terus kalau bersihinnya pun harus benar-benar gitu, karena kalau ada misalnya kalian membersihkan lipstick yang nggak benar, itu ada pigmen-pigmen yang tersisa, itu juga bisa menyebabkan warna bibir menjadi lebih gelap. Jadi bibir ini juga kadang-kadang perlu eksfoliasi. Nah, kalian kan ada tuh yang namanya serum peeling. Ada brand-brand tertentu, ada yang kemarin kayak serum peeling dari brand Scarlett lah, El Formula lah, ada banyak banget lah. Dari G2G juga ada, banyak banget lah. Itu bisa kalian oleskan di area bibir guys. Seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali gitu. Jadi ada membantu eksfoliasi di area bibir. Tapi ada tapinya. Kalian harus rutin menggunakan lip serum yang sudah ada kandungan SPF-nya. Paham nggak guys? Ya. Jadi saat kalian menggunakan eksfoliasi pada bibir, bahan eksfoliasi ke bibir, ya, kalian wajib menggunakan lip serum yang sudah ada kandungan SPF-nya. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Dok, micellar water untuk apa? Tergantung gitu. Kalau misalnya adoptif, micellar waternya nggak pernah pakai, karena kalau sabunnya adoptif kan gentle facial wash, jadi nggak perlu lagi pakai micellar water gitu. Jadi bisa perlu, bisa enggak, kecuali makeupnya tebel ya. Kalau makeupnya tebel kalian perlu micellar water. Tapi kalau kalian cuma sehari-hari cuma pakai sunscreen dan bedak ringan, itu nggak perlu yang namanya pakai micellar water. Kalau sama Doctive ngomongnya apa adanya ya. Jadi kalau sama Doctive nggak ada yang namanya Doctive itu wajib pakai A, wajib pakai B, nggak ada. Doctive akan sampaikan apa adanya. Kalau butuh-butuh, kalau enggak. Itu Doctive ya. Oke, Dok, cara bersihin apa ini? Dok, rekomen lip serum. Tuh, kalau Doctive mah kagak pakai lip serum. Yang kemarin tuh brand apa itu yang kemarin Doctive ambil itu enak itu? Kalau nggak salah G2G apa ya pakai itu? Yang ada di apartemen tuh ada tuh. Gitu. Nanti ada Doctive iniin deh, Doctive cari satu-satu. Soalnya kan Doctive jarang pakai lip serum. Muka kusam, beruntusan, berminyak. Nah, kalau muka kalian kusam, beruntusan, berminyak, gunakan skincare yang ada kandungan glycolic acid, salicylic acid, yang geradakan-geradakan itu memang harus menggunakan eksfoliasi. Gitu. Oke. Aku pakai lip serum kok kering. Nah, ini juga ada, untuk ada yang nanya. Guys, salah satu yang menyebabkan bibir kalian kering itu kalian suka banget menjilat bibir kalian dengan air liur kalian sendiri. Kayak begini-begini tuh. Nah, begitu. Bener nggak? Nah, pada saat kalian seperti itu ya, itu yang membuat bibir kalian jadi kering. Oke? Jadi kalau kalian itu sudah bibir itu nggak boleh pakai di gitu-gitu tuh nggak boleh guys, ya. Gitu. Jadi udah kalau pakai lip serum pakai aja lip serum. Gitu, kalau merasa kering olesin lagi lip serum. Gitu. Mana ini? Oke. Enggak di sini Doctive nggak jualan sayang, kita konsultasi aja ya. Gitu. Dok, retinol boleh dipakai enggak? Mas ini. Dok, retinol boleh digabung sama pantenol? Boleh, nggak masalah. Pantenol itu kan juga bisa untuk anti peradangan. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya Al. Boleh. Yudimbob, Dok, cara menghilangkan jerawat on off gimana? Kita rubah pola hidup kita dulu yuk. Kurangin makan gula, kurangin makan karbo. Gitu. Perbanyak makan sayur. Ya, jadi lancarkan dulu BAB kalian ya. Terus rajin cuci muka dan gunakan sunscreen yang cocok. Cari skincare yang cocok di kulit kalian, gitu ya. Itu yang gunakan basic skincare aja, jangan macam-macam. Gitu. Oke. Ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan, sebentar ya, nanti baca dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang di sini. Gitu. Oh ada, Dok, flek karena merkuri bisa hilang nggak sih? Bisa banget gitu. Asal kalian perawatannya bener-bener kenceng banget, kenceng duitnya juga gitu ya. Karena harus kenceng itu duitnya. Kan kalian beli merkurinya berapa, perawatan duitnya berapa gitu. Oke.
Dok, untuk ngilangin flek lebih ampuh mana? Pakai serum vitamin C atau serum retinol? Bagusnya dua-duanya guys. Jadi kalian bisa menggunakan serum retinol dan digabung dengan vitamin C. Itu jauh lebih efektif. Jadi makanya Doktif ini kan kalau bikin produk itu gabungan. Karena kalau cuma dari satu bahan doang, misal nih Doktif bikin skincare, kandungannya cuma niacinamide doang, nah itu nggak akan efektif guys. Makanya Doktif bikin mau yang serum, krem, nah itu gabungan semua, niacinamide, arbutin, tranex, galactomises, tetrahydrokurkumin. Jadi semua itu gabungan gitu dari berbagai macam bahan aktif yang dijamin nggak mungkin overclaim ya, karena rutin uji labnya. Oke, terus apa lagi nih? Dok, mau tanya, kalau krem yang kita pakai udah mengandung SPF, apa perlu masih menggunakan sunscreen? Oke, kalau misalnya gini, kalian menggunakan foundation, di situ sudah tertulis SPF 50, ya udah nggak perlu lagi. Gitu. Atau sudah ada kandungan SPF-nya misalnya 30, udah nggak perlu lagi. Cuman yang dokter sayangkan kalau kalian menggunakan bedak, ini ada nih, dokter juga sih. Kalau nggak salah DRL deh, ada tuh produknya DRL. Berarti nggak ingin kamu loh ya, itu cuma sharing aja. Produk kamu kalau nggak salah dokter melihat ada bedak tabur, ya bedak tabur. Bukan cuma kamu, banyak juga kok di pasaran produk bedak tabur yang ada kandungan SPF-nya. Ya, itu kalau Doktif tidak pernah menyarankan hanya menggunakan itu. Jadi kalau misalnya ada pasien nanya, dok saya pakai bedak tabur, ada kandungan SPF-nya. Oh enggak, nanti aja. Jadi kalian menggunakan sunscreen dulu, ya baru kalian menggunakan bedak itu. Karena kan kalian tahu kan bedak tabur tuh seberapa rata sih dia bisa menutupin wajah kita, kulit wajah kita gitu. Jadi tetap kalian pakai sunscreen dulu, baru kalian tumpuk dengan bedak itu, ya. Oke, ingat ya, udah kejawab ya ini ya. Jadi kalau cuma bedak doang nggak bisa guys, harus pakai sunscreen dulu baru bedak. Tapi kalau foundation yang sudah ada SPF-nya misal 30-50, karena kan foundation, nah itu udah sama kayak sunscreen, jadi udah nggak perlu lagi. Oke, mana lagi nih ya? Dok, mau tanya gimana cara mengatasi hiperpigmentasi pada tangan dan di beberapa kulit tubuh lainnya. Oke, itu dulu ya. Mengatasi hiperpigmentasi atau warna gelap di tangan. Kalian ingat nggak kemarin kan Doktif pernah peeling itu yang ngelupas tuh kulitnya. Nah itu salah satu cara di klinik. Ya, kalau kalian di rumah itu bisa menggunakan body peeling atau serum peeling di badan, atau ada tuh biasanya kan Dokter juga ada tuh yang serum yang dipakai di malam hari, pakai serumnya dulu terus pakai body lotion. Brandnya Dokter lupa apa namanya, pokoknya ada aja itu deh pokoknya. Saking kebanyakan brand guys, pokoknya ada itu Dokter pernah cobain. Nanti pada saat Dokter Mega Live Showcase aja ya, nanti Dokter praktekin lagi. Jadi di situ dia bisa membantu hiperpigmentasi di kulit tanpa harus ke klinik gitu. Cuman agak lama, jangan samain sama perawatan di klinik ya. Kalau perawatan di klinik lebih cepat, ya kan harganya lebih mahal, ya kan. Kalau di rumah lebih lama tapi terjangkau gitu. Oke. Udah nih kayaknya ya. Oke. Kayaknya udah deh sih. Kurang lebih pertanyaannya sama ya. Oh iya dok, aku bingung semenjak rajin pakai sunscreen malah muncul flek coklat di bawah mata. Dulu cuma pakai krem malam, siang facial wash dan krem malam. Oke, jadi gini, yang banyak banget pertanyaan yang dok setelah saya pakai krem Doktif kok jadi muncul flek. Yang harus ditanyakan sebelumnya kalian pakai apa? Ya, sebelumnya kalian pakai apa? Kalau misalnya sebelumnya kalian menggunakan krem ebol-ebol, nah itu biasanya memang akan muncul flek gitu guys, ya. Atau misal kalian pakai produk krem tanpa pengawasan dokter, nah itu bisa muncul flek. Oke, tapi kalau dengan pengawasan dokter, nih kalian bisa konsultasi online langsung ke dokternya, itu akan diawasi langsung. Dan ini sah ya, namanya PSEF, penyelenggara sarana bla 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 gitu ya. Jadi ini sah, diawasin oleh Kemenkes.
Ya, jadi kalian langsung konsultasi sama seperti ini, sama seperti dokter bikin klinik di daerah kalian. Jadi kalau kalian mau konsultasi langsung, ya kalian langsung cek bio igoinya ini. Oke? Terus udah ya. Oke ya guys, di luar sudah pada banyak pasien. Jadi nanti dokter bakalan, kalau kalian mau konsultasi dengan dokter, kalian langsung ke sini. Oke ya. Kalian bisa langsung ke sini, ada linknya, ada cek bio-nya, nanti akan dituntun gimana caranya dan akan langsung konsultasi dengan dokter dan tim dokter yang lain. Itu sama aja seperti kalian ke kliniknya dokter. Gitu. Oke, dok Jimilan aman enggak? Dokter udah pernah bikin itu. Itu waktu pas dulu overclaim ya dulu, tapi dokter nggak tahu sekarang. Iklannya pun itu sering banget overclaim. Gitu, makanya dokter berharap itu sudah ada perbaikan ya untuk brand itu. Berharapnya begitu, insya Allah udah ada perbaikan. Oke ya guys ya, dokter pamit dulu. Insya Allah dokter bakalan live mega show bersama dengan brand-brand yang lain di tanggal 25. Jadi buat kalian yang udah habis stoknya, pengen belanja brand yang lain, gak harus brandnya Doktif, karena bolak-balik Doktif ingetin ke kalian ya guys, be a smart buyer, jangan FOMO. Kalau kalian sudah cocok di satu brand, jangan pindah-pindah meskipun brandnya Doktif ya. Enggak, di sini Doktif meskipun penjual, pedagang, Doktif tetap dokter. Doktif harus menyampaikan apa adanya ya. Kalau kalian sudah cocok di brand A, pertahankan brand itu, karena belum tentu juga cocok dengan penggunaan brand skincare-nya Doktif. Oke ya guys ya, Doktif pamit dulu. Hemat-hemat duitnya, jangan kemakan iklan ya, jangan gampang banget dibodohin, dikuras uangnya sama mereka-mereka yang nggak bertanggung jawab, dan tetap lakukan cancel culture ya, karena kalau nggak dikasih cancel culture tuh mereka nggak ada kapoknya. Oh iya, Dokter juga mau ngebahas ini deh. Kalian ini bujur-bujurnya bilang kok kayaknya Dokter ada dendam kesumat sama SS ya, sama Sela Sokia, sama Rahma. Gini ya guys ya, Doktif tuh nggak ada dendam. Buktinya sama adiknya DRL, DLT. Doktif baik tuh sekarang, nggak ada dendam. Yang Doktif nggak suka, satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Loh, kok Doktif tahu dia bohong lagi? Tahu. Masalah berlian aja dia kemarin masih bohong lagi. Gitu. Jadi untuk Rahma ya, Doktif ingetin lagi, berulang-ulang Doktif ingetin. Yuk jadi pedagang yang jujur, yang amanah ya, supaya dagangannya laku, laris gitu ya, terus berkah gitu. Jangan kamu tutupin satu kebohongan dengan kebohongan yang lain, nggak akan ada habisnya ya. Oke, Doktif pamit ya guys. Nanti kita ketemu lagi di, kalau mau belanja live mega showcase-nya Doktif tanggal 25 insya Allah di pagi hari. Kayaknya subsidinya gede gitu ya. Oke, Dok hati-hati sama DLT takutnya. Iya sayang, Doktif ngambil pelajaran ya dari kemarin-kemarin, makanya Doktif itu nggak pengen berpikiran negatif ke orang. Tapi saat Doktif membuka gitu kan, membuka untuk bisa percaya, ternyata Doktif diperdaya gitu, dibolak-balik ceritanya. Nah, Doktif belajar banget dari situ ya. Tuh, jadi alhamdulillah sih. Hai Cupit. Alhamdulillah sih, insya Allah nanti aman lah pokoknya. Kalau sama DLT mah udah banyak rahasia DRL yang dibongkar. Aman insya Allah gitu ya. Kajol di rumah sayang. Kajol nggak Doktif bawa. Aduh kangen banget sama Kajol. Bikin kangen aja kalian ini. Itu Acne Fighter boleh pakai tone up. Apa ini tone up? Tone up itu apa? Tone up itu menaikkan warna kulit. Doktif nggak ngerti pertanyaannya ya. Gitu. Oke, Belala kamu juga sehat ya sayang. Semangat juga ya.